Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 orang terluka dalam kecelakaan antara truk, angkot, dan warung di Kota Sukabumi. Seorang pekerja tertimbun longsor selama 1 jam di Kampung Marga Bakti, Kota Bogor. Terbukti salah kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Umi Wahyuni dicopot dari jabatannya. Kita awali informasi pertama, satu truk box menabrak mobil angkutan kota, warung kios bensin dan gerobak di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Akibat kecelakaan itu, 4 orang mengalami luka-luka. Angkutan kota berwarna putih, gerobak, serta warung yang berada di pinggir jalan ini hancur setelah ditabrak truk box. Kecelakaan ini terjadi di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Menurut kesaksian penjual bensin yang menjadi korban, truk box mulanya melaju dari arah Jalan Bayangkara menuju ke Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kecelakaan, truk box tiba-tiba menabrak angkot yang sedang parkir di pinggir jalan. Setelah itu, truk kembali menabrak gerobak dan warung yang menjual bensin. Mobilnya kenceng dari atas ya, kirain teh mabok supir teh emang rem bolong katanya jugir teh sugan teh nanti ban bitu ban itu kadio teh kana mobil jugir mobil teh nyeret kadio teh anya nyeret kadio supirna ngacong kaditu karena ieu kana gerobak cilok kana gerobak bensin. Kalau sopir angkot itu lagi jalan apa lagi berhenti, Bu? Itu nuju calik di Payuna Lagi berhenti. Jadi Mobil angkot dengan kondisi rusak berat serta truk box dievakuasi. Kecelakaan ini menyebabkan 4 orang luka-luka. Keempat korban yaitu sopir angkot, sopir truk, kernet truk, dan seorang pengemudi ojek online saat ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk korban kurang lebih ada sekitar 4 orang. Dugaan penyebabnya? Dugaan penyebab masih kita lidiki, masih dalam penyelidikan, masih kita cari lagi saksi-saksi yang berada di wilayah tersebut. Polisi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan. Polisi sedang memeriksa beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang pemuda tewas tenggelam di Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi korban memakan waktu 3 jam. Tim BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor mengevakuasi seorang pemuda yang tenggelam di Sungai Cilengsi, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor pada Minggu sore. Pemuda 24 tahun itu dilaporkan tenggelam saat bermain di sungai bersama keluarga dan temannya pada Minggu siang. Awalnya keluarga sempat mencoba menolong tetapi korban hilang terbawa arus. Salah satu saksi mengatakan korban dan keluarganya datang ke sungai untuk rekreasi. Ngomong sama saya di atas tuh di warung. Kician, di warung. Pas gitu datang ke sini nggak lama, paling beberapa menit, mungkin nggak makan, langsung anak kecil ayam mau rendang ke situ. Berenang. Renang, katanya ada yang nari. Terus orang tuanya kan nolong gitu ya. Nolong berarti nolong anak ini. Akhirnya pas langsung itu terus hilang gitu. Oh, udah ini tenggelam. Ya tenggelam. Akhirnya tim BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor datang untuk mencari korban. Butuh waktu 3 jam lamanya hingga korban ditemukan. Keluarga korban menerima kematian pemuda 24 tahun itu sebagai musibah dan langsung memakamkannya di Bekasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pekerja tertimbun longsor di Kampung Marga Bakti, Kota Bogor, Senin kemarin. Akibat tertimbun selama 1 jam, korban mengalami memar dan sesak nafas.
Petugas SAR mengevakuasi seorang pekerja yang tertimbun reruntuhan tebing di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor pada Senin kemarin. Longsornya tebing setinggi 4 meter itu menyebabkan korban tertimbun selama 1 jam hingga menyebabkan luka memar. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Dengan bantuan warga dan pekerja lainnya di situ, korban bisa ditarik, diselamatkan, dan hari ini dilakukan perawatan di Syamil Medika ini, dibantu juga dari Puskesmas Cipaku. Menurut dokter barusan beliau sempat turun ya, mungkin karena nafasnya, tapi dibantu oksigen dan sekarang sudah normal, tapi tetap dibutuhkan observasi dulu selama 6 jam ke depan, sehingga benar-benar fit lah, kita harus memastikan sampai fit. Diduga tebing ini ambrol karena kontur tanah labil. Saat itu korban tengah mengerjakan pembangunan pelebaran garasi milik salah satu warga. Istirahat, memang pas itu setengah 12 kejadiannya. Oh, jadi lagi bikin apa sih, Pak? Itu bikin buat ceker ayam. Oh, buat fondasi rumah. Ya, fondasi ya, emang mau dicor. Emang udah beres kalinya. Emang berapa orang, Pak, pada saat itu? Saat itu sih kalau yang kerja sih banyak, Pak, ada 6 orang ya. Cuman yang orang di depan itu 1 orang. Yang lain kan udah pada istirahat gitu. Sempat panik tadi, Pak? Ya, panik juga sih, Pak. Akibat peristiwa ini, proses pengerjaan pembangunan dihentikan sementara hingga kondisi tebing stabil dan aman. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk, Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir pada Selasa pagi. Warga mengeluhkan bau menyengat dari genangan air yang membuat warga gatal-gatal. Permukiman di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir. Hingga Selasa pagi, ketinggian muka air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Untuk menanggulangi banjir, petugas sebelumnya sudah melakukan penyedotan tetapi air tak juga surut. Hal itu disebabkan karena saluran pembuangan air berukuran kecil sehingga air tidak bisa mengalir secara maksimal. Warga mengeluhkan gatal-gatal serta genangan air yang mengeluarkan bau menyengat. Belum. Itu di musola. Di musola ya. Iya. Terus ini airnya bau ya, Bu ya? Iya, airnya bau nih. Lihat tuh gatel ini. Itu Kumannya. kerendam itu nggak ada saluran air atau gimana, Bu? Ada sih, Kak, ada. Ngan cuman kayak kecil enggak itu ke bendung sih. Ke bendung itu ya. Tapi udah pernah disedot ini, Bu ya? Ya udah. Udah, tapi banjir terus. Iya. Nggak ngalir, Bu ya? Enggak. Banjir di Desa Karangligar disebabkan oleh curah hujan tinggi sehingga membuat Sungai Cibeet meluap. Warga berharap pemerintah dapat membuat saluran air baru di permukiman mereka sehingga air dapat mengalir ke tempat semestinya. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Purwareja di Kecamatan Ciasem, Subang tertimpa pohon randu berukuran besar. Diduga akar pohon sudah lapuk sehingga saat ada angin kencang pohon dengan mudah tumbang. Pohon randu berukuran besar menimpa bangunan SD Negeri Purwareja. Pohon ini tumbang setelah angin kencang melanda Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang. Akibat peristiwa ini atap ruang kelas 6 rusak. Bagian penyangganya pun terancam ambruk, terlebih kondisi bangunan SDN Purwareja mulai lapuk. Tumbangnya pohon randu diduga karena kondisinya juga sudah lapuk sehingga saat diterjang angin kencang, pohon dengan mudah roboh. Mulai ada hujan angin, petir, sehingga ruang kelas 6 ini ada yang tertimpa pohon randu, Pak. Itu punya tetangga sebelah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subang yang menerima laporan langsung mengerahkan 10 personelnya ke lokasi kejadian. Mereka evakuasi batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Batang pohon dipotong menjadi bagian kecil agar mudah dipindahkan.
Kita melaksanakan pembersihan di areal sekolah, melakukan pembersihan area pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin Senso. Kita membawa 3 alut dan 10 personil untuk melakukan pembersihan di Kecamatan Ciasem ini. Kejadian ini membuat siswa kelas 6 tidak memiliki kelas. Mereka terpaksa menggunakan kelas lain secara bergantian untuk belajar mengajar. Pihak sekolah berharap dinas terkait segera memperbaiki bangunan sekolah agar seluruh murid dapat belajar dengan tenang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.